Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk ada dalam rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dari dalam perjanjian lama, khususnya kitab dan Musa atau Pentateuch, sebelum Musa kembali atau meninggal, sebelum Musa dipanggil kembali oleh Tuhan, Musa dia terlebih dahulu mendoakan bangsa Israel atau 12 umat Tuhan itu. 12 suku dari bangsa Israel. Musa memberkati mereka, Musa mendoakan mereka. Doa Musa saat itu ada janji dan berkat Tuhan yang diberikan bagi setiap suku yang ada di bangsa Israel. Dan dari setiap doa yang diucapkan oleh Musa, itu adalah janji berkat yang diucapkan. Dan salah satu doa Musa yang akan kita belajar bersama pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Ulangan. Salah satu doa Musa bagi salah satu dari suku-suku atau dari 12 suku. Kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ini, Ulangan pasal 33 ayat yang ke-23. Doa Musa bagi suku Naftali atau Bani Naftali. Kita akan baca bersama. Yang membawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, di HP juga boleh dibaca, juga di depan sini. Bapak Ibu silakan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Puji nama Tuhan. Kita lihat di sini, inilah salah satu doa dari Musa bagi bangsa atau Bani atau suku Naftali. Doa Musa untuk Naftali, janji berkat Tuhan untuk suku Naftali. Doa yang luar biasa. Saudara dapat membaca doa-doa Musa yang lain, mulai dari suku atau Bani Ruben sampai kepada Asher. Itu adalah doa Musa bagi suku-suku secara pribadi. Dan kalau kita melihat di sini doa Musa untuk Naftali, sebelumnya kita akan melihat apa arti dari Naftali atau nama Naftali. Nama Naftali berarti perjuangan atau pergumulan, pergulatan, perjuangan. Ya, dan di sini di dalam saudara dapat membaca itu tentang nama Naftali ini. Naftali adalah salah satu dari gundik ya atau selir ya dari Yakub. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-8, Naftali ini diperoleh dengan pergumulan dari Lea. Nah, dan kalau kita lihat atau perjuangan, dan di sini dikatakan di dalam, kita tidak akan melihat di kitab Kejadian, tapi kita melihat Rahel. Tentang Naftali ia berkata, ayat yang ke-23 dari Ulangan 33, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Ini doa Musa bagi Naftali. Perkenanan, tentang kenyang dengan perkenanan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk memperoleh perkenanan Tuhan ini? Di situ ada pergumulan, ada perjuangan untuk memperoleh perkenanan dari Tuhan. Bukan saja menerima berkat-berkat secara jasmani pada saat itu, tetapi juga berkat-berkat secara rohani harus diperjuangkan supaya kita dapat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Kita turut ambil bagian
dalam pergumulan atau perjuangan ini untuk dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, supaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita semakin hari semakin dikenan oleh Tuhan. Di sini seperti doa Musa kepada untuk suku Naftali, perkenanan Tuhan itu yang melayakkan saya dan saudara, melayakkan kita untuk dapat merasakan, menikmati kehadiran Tuhan, bukan saja ketika kita berada di gereja, tetapi di dalam setiap hari kehidupan kita dapat menikmati bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita lihat doa Musa untuk Naftali. Perkenanan Tuhan itu yang tadi saya katakan yang melayakkan kita untuk dapat menikmati, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya percaya saja, iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita yakin Tuhan itu ada, tetapi kita tidak pernah merasakan kehadirannya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita lihat di sini, bagaimana perkenanan dari Tuhan bagi Bani atau bagi suku Naftali ini, membuat, di sini dikatakan membuat berkat-berkat Tuhan tercurah. Perkenanan yang Tuhan berikan, doa Musa kepada Naftali, biarlah kiranya itu juga menjadi doa kita kepada Tuhan, supaya kita senantiasa berkenan kepada Tuhan dari hari ke hari. Sehingga di sini dikatakan Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Jadi dari Tasik itu danau Galilea sampai ke daerah bagian selatan, itu yang akan dimiliki oleh suku Naftali untuk mereka peroleh sebagai tempat tinggal. Itu berkat secara fisik atau secara jasmani yang mereka terima. Tapi saya tidak akan terlalu di sini melihat berkat tentang secara jasmani, tapi kita akan melihat bagaimana berkat rohani yang diterima oleh Naftali. Perkenanan Tuhan bagi suku ini membuat mereka diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah, dengan berkat di sini penuh dengan berkat Tuhan. Ini perkenanan yang daripada Tuhan membuat mereka penuh dengan berkat Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan bagi mereka. Jangan sampai kita jangan sampai kita hanya percaya saja dan mulai mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan pikiran kita. Kekuatan kita sendiri terbatas. Dalam Alkitab dikatakan, dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan pikirannya sendiri. Jangan sampai kehidupan saya dan saudara tidak berkenan di hadapan Dia. Doa Musa untuk suku atau Bani Naftali yaitu supaya suku ini kenyang dengan perkenanan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita saat pagi hari ini. Seberapapun kita yang ada, kita minta perkenanan, kelayakan dari Tuhan penuh dalam kehidupan kita, dan kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Doa yang sama untuk suku Naftali menjadi doa kita sekalian. Kita adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Roh kita dibungkus oleh jiwa dan tubuh daging kita ini. Tubuh jasmani daging kita perlu makanan, minuman, dan pakaian. Tapi roh kita, dia membutuhkan Tuhan. Roh kita membutuhkan Yesus. Roh kita ini yang menuntun kita untuk dapat menuruti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang sanggup menjamin kehidupan saya dan saudara bila kita berkenan kepadanya. Waktu kita lakukan kehendak Tuhan, maka mata Tuhan
tertuju kepada kita, dia berkenan pada kita. Tuhanlah yang menjadi jaminan dalam kehidupan saya dan saudara. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia kalau kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, asalkan dalam perkenanan Tuhan atau kelayakan dari Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang juga tersedia bagi kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam contoh firman Tuhan yang ada di dalam kitab Lukas, kalau kita lihat contoh dari kehidupan Sakeus di dalam Lukas pasal yang ke-19, di sini kita lihat bahwa bagaimana Tuhan berkenan kepada dia, sehingga Tuhan mau menumpang di rumah dia, rumah dari Sakeus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita perhatikan di sini. Menurut orang-orang pada saat itu pemungut cukai adalah orang berdosa. Tetapi kenapa Tuhan mau Yesus dia mau untuk datang kepada Sakeus? Sakeus dia seorang Yahudi yang bekerja sama untuk kerajaan Romawi saat itu, dan Sakeus dibenci oleh orang-orang Yahudi karena dia pemungut pajak atau pemungut cukai. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ketiga, di sini dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kita lihat di sini bagaimana usaha daripada Sakeus untuk melihat apakah Yesus itu. Ia ingin melihat Yesus. Kerinduan dari Sakeus supaya ia dapat melihat, datang pada Tuhan dan melihat Yesus itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kerinduan Sakeus juga biarlah menjadi kerinduan saya dan saudara. Tidak ada yang tahu isi hati saya dan saudara selain Tuhan yang mengetahui. Kerinduan dari Sakeus juga tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Dia berusaha dengan sungguh sampai berusaha untuk naik pohon ara untuk dapat melihat Yesus. Dan kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Siapa yang tahu seorang Sakeus berlari-lari naik pohon ara dan dia sangat rindu melihat Yesus. Orang-orang di sekitarnya pasti tidak akan mempedulikan dia, mau naik di pohon kayak, mau naik di loteng kayak. Tapi inilah ada usaha daripada Sakeus untuk dapat melihat Yesus. Terlebih dari itu, kalau saya membaca ayat ini, kehidupan Sakeus, dia berusaha untuk bukan saja dapat melihat Yesus, tetapi dia mau mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan di sini, tadi doa Musa kepada Naftali, perkenanan Tuhan di sini, Tuhan berkenan kepada Sakeus sehingga dia berkata di dalam ayat yang kelima, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus Allah yang berkuasa, dia Tuhan. Walaupun tidak ada yang memberitahukan dia Sakeus, tapi sangat terkenalnya Sakeus. Dia lebih mengenal isi hati Sakeus yang dengan sungguh-sungguh mau mengalami dia, yang mau melihat siapa Tuhan itu. Mujizat terjadi. Apa yang menarik dari Sakeus sehingga hati Yesus berkenan kepada Sakeus. Dia dapat memanggil Sakeus. Hati Yesus tertuju kepada Sakeus, padahal orang-orang di sekitarnya mulai menghakimi, mencemooh. Masa Yesus datang ke tempat orang berdosa? Pemungut cukai, tukang korup mungkin. Pandangan orang di sekitar Tuhan, walaupun orang itu mungkin
di antaranya adalah murid-murid Yesus, tapi pandangan mereka kepada Sakeus sudah sangat negatif. Tetapi Yesus dia mengetahui hati dari Sakeus, hingga dia berkenan. Inilah doa Musa kepada Naftali adalah perkenanan Tuhan, penuh dengan perkenanan Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan harus berkenan kepada saya dan saudara. Ketika kita datang dengan segala beban hidup kita, kita perhatikan di sini Sakeus, manusia atau orang berdosa yang dianggap oleh orang-orang sekitar situ tidak layak. Orang-orang yang mengikut Yesus melihat Sakeus dia tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus, Tuhan yang mengenal isi hati dari Sakeus, dia berkenan kepada Sakeus sehingga dia berkata di dalam ayat yang kelima tadi, Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Bapak ibu saudara sekalian, perkenanan Tuhan kepada saya dan saudara itu juga harus menjadi bagian kita. Tidak cukup hanya percaya adanya Tuhan, adanya Yesus bagi kita, tetapi kita harus mengalami Tuhan seperti apa yang dialami oleh Sakeus ini. Doa Musa kepada Bani Naftali, kenyang dengan perkenanan, jadi limpah dengan perkenanan Tuhan, itulah yang harus menjadi bagian saya dan saudara, supaya kelayakan perkenanan Tuhan ini membuat kita dapat menerima berkat Tuhan itu, penuh dengan berkat Tuhan. Bapak ibu saudara, Sakeus yang dipandang hina oleh orang-orang sekitarnya, pandang orang berdosa karena dia pemungut cukai, Yesus tidak memandang itu. Yesus bukan Allah yang tidak tahu, tetapi dia Allah yang maha tahu. Dia bukan melihat dari fisiknya orang itu yang pendek, dia bukan melihat dari keberadaan orang pekerjaannya saat itu, tetapi dia pandangannya tertuju sampai ke lubuk hati yang terdalam. Ada kerinduan yang sungguh dalam hati Sakeus, hingga Yesus sendiri berkata kepada Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Perkenanan yang seperti inilah yang kita perlukan di akhir zaman ini. Yesus kita mengalami Tuhan dan Tuhan masuk dalam rumah-rumah kita masing-masing. Rumah tubuh kita adalah tempat Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus. Pasti dia akan menguduskan saya dan saudara. Lukas pasal yang ke-19 tadi ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya selalu senang ya kalau baca Alkitab, ketika orang bertemu dengan Yesus itu selalu ada sukacita, ada perubahan. Ada kuasa yang mengerjakan perubahan dalam kehidupan kita. Dalam tanda kutip, kalau Tuhan berkenan. Perkenanan Tuhan ini membuat satu sukacita yang besar bagi kehidupan saya dan saudara untuk mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan, mustahil kalau kita tidak berubah. Pasti ada perubahan. Entah itu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang susah dihiburkan. Ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Dan kalau kita lihat di dalam kisah dari Sakeus ini, ayat yang ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tidak penting dengan orang-orang yang melihat, mereka hanya melihat secara fisik apa yang Sakeus lakukan. Yang penting hati kita, hati dari Sakeus itu dimenangkan karena ada sukacita besar, karena ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Doa Musa kepada Bani Naftali, kekayaan yang sungguh penuh dengan, kita lihat lagi, haleluya. Naftali
kenyang dengan perkenanan dan berkat Tuhan. Inilah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan Danau Galilea, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Itu berkat secara fisik tadi, berkat secara jasmani, berkat untuk keturunan ini yang akan dimiliki dengan perjuangan. Sebab untuk masuk ke tanah perjanjian sangat sulit. Dan ini adalah mereka sedang dalam perjalanan untuk memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Sakeus kembali lagi. Perkenanan dari Tuhan membuat sukacita dalam kehidupan Sakeus. Dan sukacita itu bukan hanya menjadi milik pribadi, tetapi menjadi milik keluarga. Satu keluarga Sakeus dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang lain boleh melihat dia sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan dia. Tuhan sanggup memulihkan keluarga, memulihkan Sakeus secara pribadi dan keluarganya. Apa yang terjadi pada Sakeus pada akhir zaman ini juga terjadi bagi kehidupan saya dan saudara gereja Tuhan. Tuhan mau ubahkan kita. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan merubahkan saya dan saudara. Ini bukan janji-janji omong kosong, tetapi pasti sesuatu terjadi dalam pribadi lepas pribadi kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kita sukacita seperti sukacita yang diterima oleh Sakeus. Ayat yang ke-7 dari tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan yang Tuhan kerjakan ketika Sakeus bertemu dengan Yesus. Ada janji yang Sakeus ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah hartanya, Bapak Ibu Saudara. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekiranya kalau ada yang kuperas, mungkin dia tidak pernah memeras. Mungkin juga dia memeras. Kalau ditemukan dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Tetapi di sini kita melihat satu perubahan yang dikerjakan karena Tuhan berkenan kepada Sakeus. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan menyelamatkan keluarga Sakeus ini. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apakah Naftali bukan anak Abraham? Anak Abraham, keturunan dari Abraham. Naftali salah satu keturunan dari Abraham. Cucu ya. Cucu atau cicit dari Abraham. Sebab berkat itu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub mempunyai anak, salah satunya adalah Naftali. Jadi cicit ya. Nah, kita perhatikan keturunan dari Abraham ini. Dan Sakeus adalah keturunan dari Abraham karena dia memiliki janji yang dijanjikan seperti doa Musa kepada Naftali. Perkenanan Tuhan itu yang terpenting bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun adalah keturunan Abraham secara rohani. Bapak orang percaya. Kita percaya kepada Yesus dan janji Tuhan ini kita dapat miliki. Kita pun demikian bila kita berjumpa dengan pribadi Tuhan yang menciptakan dan yang mempunyai seisi dunia ini, pasti ada sukacita, pasti ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Bukan saja perubahan di dalam keselamatan yang Dia kerjakan bagi saya dan saudara.
Tetapi janji berkat pun diberikan bagi saya dan saudara dan akan tergenapi dalam kehidupan kita ketika kita berkenan kepadanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berusahalah supaya kita berkenan kepada Tuhan. Bergumul atau berjuang untuk dapat berkenan kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan rancangan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya hati Tuhan tertuju kepada kita. Hati Sakeus hanya Tuhan yang tahu. Demikian juga dengan hati saya dan saudara, hanya Tuhan yang tahu, dan Tuhan pula yang tahu berkenankah kita atau tidak kepadanya. Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menilai hati orang lain. Hanya Tuhan yang tahu, dan ini terjadi pada Sakeus. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pun dengan kita. Tuhan berkenan pada kita, dan Dia memberkati kita dengan berkat-berkat menjadi bagian kita. Pada pagi hari ini biarlah kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun mungkin kita seperti Sakeus yang dianggap orang berdosa tidak apa-apa, memang manusia hidup kita masih ada dalam dunia ini dan penuh dengan dosa yang senantiasa mengintai saya dan saudara untuk menjatuhkan kita. Tapi ada Yesus. Fokus kehidupan kita seperti Sakeus, dia hendak melihat Yesus. Dan doa Musa kepada Naftali ini menjadi bagian saya dan saudara. Berkenan kepada Tuhan menjadi bagian saya dan saudara, dan kita memiliki berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dengan firman Tuhan yang ada saat ini, biarlah kita mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin kelayakan Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita bisa mengalami Tuhan dari hari ke hari.